Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebagai persiapan uji kompetensi keahlian ujian praktek kejuruan teknik komputer dan jaringan SMK Al-Mubarok Rembang tahun 2021. Pada kakak kali ini nanti materinya atau pekerjaannya dibuat seminim mungkin karena masih dalam pandemi ya, karena pada pembelajaran setiap harinya belum bisa tatap muka secara penuh atau bisa praktek secara penuh ya, prakteknya ini hanya sebagian dari dasar dan inti ya. Terima kasih, saya langsung buka. Untuk job sheet-nya kita bahas. Di sini sudah ada, di sini sudah ada topologinya seperti ini sederhana. Ini baru pra-ujiannya, topologinya seperti ini. Dari siswa, mikrotik siswa itu terhubung ke switch penguji. Nanti ini semua internet switch dari peserta dari mikrotik peserta terhubung ke switch ini. Terus dari switch dihubungkan ke PC. PC ini nanti menggunakan sistem operasi Windows, dan untuk servernya nanti menggunakan VirtualBox. Jadi nanti ini juga bisa untuk uji untuk konfigurasi mikrotik dan bisa untuk konfigurasi servernya. Terus di settingan mikrotik ini ada SSID yang nanti terhubung ke smartphone ya, masing-masing peserta seperti ini ya, kurang lebihnya topologi seperti ini. Dan ini ada pekerjaannya, ada 6 pekerjaan. Kemungkinan nanti kalau itu nanti akan ada yang saya kurangi ketika pelaksanaan ya, karena mengingat waktu dan kondisinya. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang konfigurasi server. Jadi install Debian server, install SSH server dan FTP server, terus web server sederhana ya, apa aja PHP 5, PHP 5 admin, dan bisa upload dan instalasi CMS WordPress. Langsung aja ke lokasi. Saya buka dulu VirtualBox-nya. Seperti ini VirtualBox-nya. Sebelum itu, langkah pertama yaitu kita ngatur di local area network. Kita masuk di control panel, masuk di control panel, terus masuk di network and internet setting, terus ke network and sharing center. Terus kita pilih cang adapter, nah seperti ini, atau bisa langsung di pojokan sebelah sini ya, nanti muncul itu. Nah tampilannya seperti ini. Mungkin nanti komputer tampilan di
komputer atau di laptop kalian itu akan berbeda dengan tampilan yang ada di saya ini. Kalau di komputer biasanya di sini kalau pakai Windows 7 itu tulisannya local area connection. Jadi nanti ini local area connection dihubungkan ke VirtualBox-nya ini. Caranya klik kanan, properties, sharing, centang, pilih ke VirtualBox host only. Oke. Nah, jadi ada di sini ada tulisannya share. Jadi kalau di awal itu nanti juga biar tahu dulu. Maaf, saya ulang biar tahu. Saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Sharing, VirtualBox host only. Ya, tapi nanti pilihan berbeda. Kalau di komputer mungkin hanya ada dua, local area connection sama VirtualBox host only. Jadi nggak milih ini, yang penting cukup ini dicentang. Oke. Nah, seperti ini. Terus harusnya ada tampilan. Nah, ini nanti akan menjadi otomatis seperti ini. Yang penting IP-nya otomatis seperti ini, berarti sudah share. Terus ini ada tulisannya share. Nah, berarti sudah betul. Ini di VirtualBox-nya IP-nya jadi 192.168.137.1. Oke. Terus kita masuk ke VirtualBox-nya, buat baru. Saya buat baru, misal karena TKJ 31, tipenya Linux, versinya Debian 64. Lanjutkan, buat BDI lanjut, dialokasi secara dimalik lanjut, buat ini. Terus setelah selesai ini yang saya buat tadi ya, TKJ 31. Terus ini jaringannya ya, jaringannya seperti ini, kita add setting. Nah, kalau memang nggak bisa, kita di pengaturan ini, terus masuk di jaringan. Untuk adaptor 1, nah ini kita arahkan ke adaptor hanya host ya. Saya ulang, nah, bisa diklik ini, nah, bisa, atau diklik pengaturan, bisa, terus jaringan, terus adaptor hanya host, VirtualBox only, internet adapter, terus di OK. Nah, setelah itu kita mulai, karena kita baru menginstal. Oke, terus ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya seperti ini, kita arahkan. Nah, Debian server, Debian Jarcom. Maaf, saya lupa taruhnya. Ini Debian Jarcom, atau ini saya ada dua, sama aja. Pilih itu, terus mulai. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan Debian yang sudah saya refactoring ya. Nah, pilih install. Nah, ini kita sudah lepas dari mouse, semuanya pakai keyboard. Nah, terus ini pilih Indonesia, select a language, Indonesia.
Terus ini lanjutkan instalasi dengan bahasa yang dipilih. Iya, karena kita sudah memilih bahasa Indonesia. Pilih lokasi Anda. Berikut ini adalah lokasi untuk Asia. Indonesia ya. Peta tombol yang dipakai atau mengatur keyboard. Karena kita standarnya pakai Inggris, Amerika. Kalau Indonesia nggak ada. Ini standar. Kita pakai standar internasional Inggris, Amerika. Tunggu beberapa menit sampai prosesnya selesai. Nah, seperti ini kita kembali aja, diatur kembali terus sampai muncul pengaturan atur jaringan secara manual seperti ini, biar nanti ketika konfigurasi tidak perlu konfigurasi IP address lagi, tinggal config di web servernya secara manual. Oke, IP address-nya, karena tadi di VirtualBox itu IP-nya 192.168.137.1, maka di servernya ini kita pakai 192.168.137.2. Ingat ya, kalau di VirtualBox tadi 192.168.137.1, kalau di servernya ini berarti menggunakan 192.168.137.2. Terus lanjutkan. Ini biarkan default aja. Lanjut. Ini nama hostnya. Nama host ini diubah satu kata aja. Apa? Kalau saya bisa menggunakan nama inisial saya di sosial media. Nama domainnya ya, nama domain itu bisa diakhiri .com, .net, .edu. Nah, ini bisa dibaca mengatur jaringan. Nah, saya pakai domains.net. Lanjutkan. Kata sandinya bebas. Nah, kalau ini untuk latihan kita buat yang sederhana saja, 4 digit aja. Ini kalau saya misal 1 2 3 4. Lanjutkan 1 2 3 4. Kata verifikasi kata sandi, lanjut. Terus nama lengkap pengguna. Nah, kalau tadi saya kalau misal saya tambah ini boleh. Dan yang penting mudah diingat. Passwordnya sama dengan tadi juga boleh, 1 2 3 4. Lanjutkan 1 2 3 4, verifikasi, lanjutkan. Ini pilih WIB Sumatera. Nah, ini terpadu, gunakan seluruh harddisk. Nah, ini enter. Terus gunakan semua berkas di satu partisi karena pemula. Nah, ini selesai berarti ini pilih perubahan ya, tulis perubahan yang terjadi pada disk ya, karena kata sudah partisi.
Tunggu ya beberapa sampai prosesnya selesai. Ini baru proses memasang sistem dasar. Ya, sudah 100%. Nah, ini kita pilih tidak karena kita cukup menggunakan satu keping. Tidak. Kita juga tidak menginstal dengan menggunakan jaringan. Ya. Memilih dan memasang perangkat lunak. Ayo goyang corona. Set. Mari kita semua dengar anjuran pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Corona di mana-mana mengintai kita semua. Makin susah hidup menderita. Corona, kondisi rontok dana. ODP, orang roh penghasilan. Positif jadi pengangguran. PSBB, pendapatan sedikit, beban banyak. Nah, untuk ini ya pilih ya boleh berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Saya pilih tidak saja. Nah, ini tindakan semua, pilih lanjutkan. Kita semua dengar
Bentar. Nah, ini memasang, karena gagal kita arahkan ke memasang bootloader group pada hard disk. Corona di mana-mana mengintai kita semua. Makin lama makin susah hidup menderita. Corona Pilih memasang bootloader group pada boot record ya. Ini kita pilih yang bawah, flash dev /SDA, enter. Nah, ini sedang menyelesaikan instalasi. Lanjutkan. kondisi rontok dana. Orang berpenghasilan. PDP positif jadi pengangguran. PSBB pendapatan sedikit beban banyak. Nah, ini sudah selesai instalasinya, kita login. Nah, kalau tadi saya pakai username-nya Thomas04, passwordnya. Nah, ini sudah bisa. Karena masih ada dolar, kita belum bisa akses super usernya ya, berarti perlu di SU, enter. Passwordnya tadi nggak kelihatan ya, dirasa-rasa aja. Karena kita tadi ketika install sudah melakukan konfigurasi IP address, nah, kita hanya cukup ngecek aja di config apakah IP address sudah kita masukkan pada saat instalasi sudah masuk atau belum. Nah, itu sudah masuk 192.168.137.2. Coba saya ping Google, bisa nggak? Ping 8. Sudah connect internet. Saya stop kok CTRL-C. Setelah itu kita menginstal SSH server apt get install SSH dan menginstal enter aja dulu, enter. Seperti ini, ada tulisannya do you want to continue, Y, kita pilih Y. Ya, maaf, CD-nya tadi belum saya masukkan. Piranti Debian, enter. Oke, terus kita install paket untuk FTP-nya, apt get install pro ftpd sama Y, enter. Pilih mandiri. Oke, setelah itu kita uji ya, untuk SSH-nya kita pakai putih, saya siapkan putih. Buka. Oke, saya masukkan ke IP server tadi 137.2 di open. Nah, yes. Saya login aja, Thomas 04, passwordnya 1234. Ini SU 1234. Ya, sama. Saya coba menggunakan saya perintahkan yang lain, apa yang terjadi.
reboot. Nah, coba ya, reboot. Nah, ini sistemnya reboot. Dan SSH servernya sudah berhasil dikonfigurasi. Maaf, ini saya hilangkan dulu untuk konfigurasi itu. Saya reset dulu. Saya hilangkan biar nanti enggak tampilan awal ketika mau install. Ini lanjut lagi login tadi, karena tadi saya report pakai FTP ya. Ya. Jadi ini sama tampilan awalnya seperti ini tadi, tidak perlu menginstal paket aplikasi tadi karena sudah diinstal. Sama seperti Windows, tampilan awal baru ketika dinyalakan. Terus ngecek FileZilla-nya FTP, karena saya sudah ada FileZilla. Kalau belum ada, diinstal dulu. Kalau belum ada, ini saya sudah ada. Saya sekarang masukkan 192.168.137.2, username-nya, passwordnya tadi yang kamu inputkan, ininya 21, terus quick connect. Oke. Nah, ini seadanya sudah masuk. Seperti ini ya. Ini berarti FileZilla-nya sudah bisa dijalankan. Oke, kembali ke server lagi. Terus sekarang kita install web servernya ya. Caranya apt get install apache 2 php 5 MySQL server, enter kan Y. Nah, maaf tadi CD-nya sudah saya keluarkan, sekarang saya masukkan kembali, terus enter. Jadi kalau tampilan ada ini press enter, nah itu perlu CD-nya berarti belum dimasukkan. Nah, ini kita memasukkan awal ya. Misal saya ganti masker, passwordnya masker. Itu berbeda dengan password tadi ya, password di ketika instalasi, karena ini kita memasukkan password untuk aplikasi dari MySQL servernya, database servernya, jadi berbeda. Ya, sekarang kita install paket aplikasi untuk PHP MyAdmin-nya, apt get install PHP MyAdmin, enter kan Y.
keluar seperti ini. Nah, kita centangi semua dengan cara pakai spasi, terus anak panah ke bawah, spasi lagi, terus tab diarahkan ke OK, enter. Nah, ini konfigurasi database for PHP MyAdmin with dbconfig common. Ya, kita masukkan password tadi, masker, terus OK. Masker, ini passwordnya saya pakai masker ya, masker. Oke, sekarang kita cek. Kalau sudah, kita masuk ke browser. Nah, saya masukkan IP addressnya tadi 192. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari web servernya. Terus ini tampilan awal dari 192.168.1.1.2/php MyAdmin. Nah, ini tampilan PHP MyAdmin-nya. Tadi password usernya saya menggunakan Thomas 04. Passwordnya itu masker. Kirim. Oh, maaf. Nama penggunanya root. Passwordnya masker. Kirim. Nah, ini database untuk PHP MyAdmin-nya sudah bisa ini tampilan database-nya, ini tampilan web servernya, tampilan default dari Debian-nya seperti ini. Terus langkah selanjutnya kita buka Filezilla tadi, arahkan ke di sini ya, arahkan buka ke var, terus www.html. Nah, ini tampilan tadi, tampilan yang ini ya, index.html ini tadi tampilan ini. Ini bisa diubah. Ya, caranya kita hapus. Ya. Ini kita hapus dulu, tapi kita harus merubah dari hak aksesnya. ch-77 var www.html. Kita ubah dulu. Nah, terakhir itu ini bisa dihapus. Delete. Yes. Terus kita upload ya WordPress-nya tadi. Nah, kebetulan saya ada di sini, saya pakai WordPress. Nah, ini kita upload semua. Di klik, tahan, di drag ya, masukkan sini. Kita ngupload tampilan awal dari WordPress. Tunggu sampai antara ini sampai ini tidak ada valid ya, transfer file tidak ada yang valid. Pendapatan sedikit, beban banyak. Ya, aplikasi suara yang lain
karena saya membuat ini berada di rumah dan posisi hari ini tetangga saya ada yang meninggal dunia. Rame, wirawiri. Jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Corona di mana-mana mengintai kita semua. Makin lama makin susah hidup menderita. Corona, komisi rontok dana. Nah, ini sudah successful transfer, file tidak ada, ini sudah betul. Kita masuk ke sini. Nah, saya reload. Nah, ini tampilannya seperti ini WordPress awalnya. Nah, sekarang kita langkah installnya. Jadi sudah berubah. Sekarang kita langkah instalasinya. Oke, kita buat database dulu, database baru. Klik database, mungkin bisa dibuat uji. Buat aja satu kata saja, PKJ 1 buat. Udah itu toh buat. Terus kita let's go. Nama database-nya tadi saya TKJ ya, coba saya lihat TKJ 31 username-nya root, passwordnya tadi masker, di database hostnya localhost, terus WP-nya ini bisa dibuat TKJ 31. Submit, run instalasi. Nah, nama titelnya bisa dibuat ujian praktek kejuruan TKJ 2021, misal seperti itu. Terus passwordnya ini bisa diubah, mungkin pakai masker. Ini your email boleh. Terus install WordPress. Oh maaf, please provide a valid. Oh ya, username-nya nggak tak saya tulis. Nah, misal saya buat lagi ya, ini Thomas, titelnya, nama judulnya ini, username nanti untuk WordPress-nya ini. Terus passwordnya saya buat pakai masker, terus install WordPress. Udah selesai, login. Nah ini kan login, username-nya tadi Thomas, passwordnya pakai masker, login in. Nah seperti ini tampilan WordPress awal seperti ini. Kita bisa post ya. Untuk melihat tampilan ini bisa buka 192. Nah ini tampilan awal dari Hello World ya, ini bisa di delete. Saya post saja biar Hello World-nya hilang. Ya, terus saya buat baru, add new.
hal pelaksanaan ujian praktek kejuruan TKJ 2021 di masa pandemi COVID-19. Itu judulnya, terus ini judul artikelnya. Dalam pelaksanaan ujian praktek kejuruan tahun ini, materi yang diujikan disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Nah, seperti itu, terus dipublish. Nah, terus ini tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Demikian kurang lebihnya. Ini untuk yang konfigurasi servernya sudah selesai. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan pada saat jadwal yang sudah kami tentukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pakai masker, kamu pakai masker, dia pakai masker, semua pakai masker.